Alright guys, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Yap, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbicara mengenai token micin ya. Shiba Coin, token micin yang dikatakan akan mengalahkan Bitcoin di 2023 ini ya. Atau dia akan meng-outperform untuk pergerakan Bitcoin di 2023. Dan juga nanti kita akan berbicara mengenai update ya untuk Bryce atau BitGert serta satu token kecil juga lainnya yakni Veracity atau VRA ya teman-teman. Jadi untuk sementara ini berita bagusnya adalah Bitcoin berhasil nutup di candle harian itu di atas 23.000 teman-teman, dan ini sudah pergerakannya sangat bagus sekali ya sejak tadi malam. Dia bahkan sampai menembus di 23.800 teman-teman. And this is a good news for altcoin guys. Ini berita yang sangat menarik sekali ya untuk semua altcoin teman-teman, karena 24.000 masih belum bisa kita klaim, tetapi ini sudah pergerakan yang sangat positif untuk Bitcoin ini teman-teman. Oke, dan sekarang kita bahas mengenai Shiba tadi ya. Shiba itu adalah token micin yang akan outperform pergerakan Bitcoin di 2023 ini. Benarkah demikian teman-teman? Coba kita lihat di sini ya mengenai berita Shiba Inu Coin. Shiba Inu kicks off 2023 with 50% rally. Becomes Ethereum whale favorite. Jadi dia ini sudah mengawali tahun 2023 ini dengan rally 50% teman-teman, dan dia menjadi favorit dari paus-paus Ethereum teman-teman. Jadi orang-orang di sini terutama yang punya dana banyak ya seperti paus Ethereum itu mengakumulasi Shiba teman-teman. So Shiba Inu the biggest token holding by dollar value. Jadi untuk sementara ini dia paling banyak di hold. Seperti Binance juga ya, di dalam reserve asetnya mereka teman-teman. Tidak nyangka juga kan, sekelas Binance ternyata hold Shiba seperti itu. Kemudian teman-teman, update terbaru dari Shiba ini salah satunya ya, ini Januari 23 teman-teman. New crypto wallet receive 56 million dollar, 56 juta, menerima 56 juta Shiba hanya dalam seminggu teman-teman. Dan ini pindah ke wallet teman-teman. Ini artinya apa? Orang-orang ini sengaja membeli Shiba ini di harga bawah ini ya. Itu tujuannya adalah mereka mau gains profit yang besar sekali di bulan yang akan datang, teman-teman. Jadi di masa-masa yang akan datang, sepertinya para paus inilah yang akan mengguncang harga Shiba. Disitulah kita pemain kecil retail stake position guys. Ambil posisi kita di sini. Kalau kita tidak mau ketinggalan kereta. Jadi kita lihat aja pergerakan paus-paus itu kan. Kalau pausnya banyak beli, ya kemungkinan juga harga ini akan ikutan naik, dan sebelum dia menjual atau ngedam, ya kita juga sudah harus melihat profit kita sudah seberapa, ya kita terima aja berapapun profitnya. Yang penting ada profit kan di situ. Kemudian yang terbaru lagi di sini masih juga tentang Shiba. Jadi untuk holders terbesar Shiba itu ada yang peringkat ke-26 terbesar ya. Itu menambahkan 150 billion SHIB. 150 miliar Shiba, teman-teman. Jadi kalau retail kecil macam Black Cuan di sini, lah ini 150 miliar, teman-teman. 150 miliar Shiba. Jadi kalau mereka jual dikit aja nih bisa goyang market di sini. Tetapi bukan itu yang menjadi poin kita pada hari ini teman-teman. Tetapi yang menjadi poin kita itu adalah mengenai kok sekarang ini confidence-nya market itu malah masuknya ke Shiba. Jadi paus-paus ini malah mengakuisisi Shiba. Dan seharusnya juga ya, ini pengalaman 2018 kita curhat dikit. Pemain-pemain kecil retails ya, yang modal receh seperti saya di sini di Black Cuan, itu kebanyakan mainnya di Dogecoin, kemudian di koin-koin yang murah lah pada saat itu, karena kelipatan-kelipatannya itu besar teman-teman. Ketimbang kalau misalnya ya kita beli di Bitcoin itu kan harga sudah mahal, ya memang dia stabil secara harga, tetapi prospek kita mendapatkan profit dengan modal kecil itu agak susah gitu kan. Kemudian kalau kita di token micin seperti Shiba ini, prospek ataupun ya kita bilang spekulasi di Shiba ini bisa membawa profit yang besar ke depannya teman-teman. Meskipun kita tahu the higher the risk, the higher the profit teman-teman. Ini semakin tinggi resikonya, semakin besar juga penghasilannya. Kemudian teman-teman, apakah Shibarium akan segera datang? Memang ini berita yang membuat pergerakan harga Shiba
di awal Januari ini atau di awal tahun 2023 ini itu mendapatkan atensi yang besar sekali dari para investor ataupun para paus ya. Bahkan retail pun tidak mau ketinggalan ya untuk mengakumulasi SIBA gara-gara ada pemberitaan mengenai Sibarium. Sementara baru beritanya saja koin bond teman-teman yang digunakan untuk fee transaksi ataupun token biaya yang akan dipakai di dalam ekosistem Sibarium itu nanti, token bonds ini ya, Paus juga sudah duluan beli teman-teman, dan dia menambahkan 1,1 million. Ya meskipun ya sampai sekarang masih saya belum mendapatkan informasi mengenai kapan sebenarnya Sibarium ini akan launch teman-teman. Hanya saja yang paling pasti di sini adalah Wells menambahkan 1,52 million worth of bond to her wallet. Jadi bond seharga 1,52 juta dolar itu dibeli oleh paus perempuan teman-teman. Ini her wallet. Oke. Mau dia cewek ataupun cowok, yang penting dia paus, ini kayaknya banyak sekali ya. Dan ini merupakan pertanda yang sangat-sangat positif ya untuk SIBA ke depannya, karena ekosistemnya dia masih dalam rencana saja. Orang-orang ini sudah mulai antusias untuk menyambut pergerakan SIBA ini ke depannya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman 2023 ini memang merupakan tahun di mana si token micin ini akan kalahkan pergerakan Bitcoin ya di 2023 ini, maka beberapa faktor makro juga harus menjadi pendukung teman-teman. Salah satunya adalah The Fed, kemudian inflasi turun, ya ini erat kaitannya dengan The Fed ya. Kemudian harga Bitcoin juga harus dalam posisi yang positif ya, agar ini bisa terjadi. Jadi teman-teman kalau kalian punya SIBA ini untuk grafik yang ini ya, kita coba lihat sebentar ini. Ini grafik yang SIBA dari awal dia kemunculannya ya, sampai dia spike di sini dan sekarang ini sudah berada di bawah lagi dia ini teman-teman. Tetapi dia tidak menyentuh low yang ketika di awal dia muncul ataupun ketika di awal-awal sebelum pump besar terjadi teman-teman. Dan di sini menurut saya ya, jika kita ingin melihat kelipatan-kelipatan besar nih, uang-uangnya para receh-receh ya seperti saya di sini itu ya memang di token SIBA ini teman-teman, di token-token kecil ini. Dan untuk teman-teman yang sudah hold SIBA di sini ya, terutama kalau kalian menggunakan uang dingin teman-teman, ini kita enak tidur, nyenyak kita tidur kalau kita gunakan uang dingin. Jadi SIBA ini di bulan yang akan datang, saya taruhlah tidak bisa melewati ATH ya di sini. Setengah ATH saja ini udah besar sekali keuntungannya untuk pemegang SIBA ini teman-teman. Di bulan yang akan datang. Di bulan yang akan datang teman-teman. Not in the short times. Dan kemudian sekarang ini kita beralih ke BitGet price ya teman-teman. Jadi ini mengalami bias information sekarang ini. Ada ketidakpastian ya. Karena menjelang airdropnya dia ini, dia ternyata ada koreksi 5% ya. Entah dia ini akan naik ataupun turun ke depannya untuk Bryce ini teman-teman. Dan Bryce ini teman-teman, di Januari tahun lalu itu sudah saya cover beberapa kali ya untuk token Bryce ini, terutama pada saat itu murah sekali harganya teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang sudah membeli pada Januari itu dan menjualnya ketika kenaikan dan menyisakan 20% dari total tokennya, yang kita pegang sekarang pun masih dalam posisi profit kalau kita membelinya di awal kemunculan Bryce pada saat itu untuk token Bryce ini. Dan sekarang ini teman-teman, dia akan ada airdrops di sini untuk Bryce itu di tanggal 30 Januari 2023 teman-teman, dari official Twitternya dia ya, BitGet Bryce ya teman-teman. Kemudian untuk altcoins yang terakhir di sini adalah VRA teman-teman, Veracity Januari 2023 ini Veracity sangat bagus performanya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya untuk memantau koin VRA ini teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, ini untuk pergerakan hariannya, VRA ini selama 24 jam terakhir teman-teman sudah kenaikan 19% ketika video ini saya cover atau saya buat teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ya di sini untuk VRA ini ya, pergerakannya ini lumayan spike ya. Cuman ini dipantau aja lah dulu. Kalau misalnya kalian mau beli, ya silakan di riset dulu teman-teman. Karena kalau untuk saya pribadi, kalau kita lihat untuk long terms dari VRA ini teman-teman ya, ini gila, asli. Memang kita akan dibikin ini nih, sabar, ini momen sabar di sini, akumulasi. Kemudian lihat spike-nya di sini teman-teman.
Jadi di sini puncak harganya dia itu naik di Rp1.233. Sekarang itu harganya ada di Rp102, teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti dia naik ini, dia tembus ATH-nya di sini, teman-teman. Atau dia minimal kembali ke ATH ini deh. Ini di jalan-jalan di 1000, di 1100 ini udah sedap sekali ini kalau kita jual sudah 10 kali lipat mungkin nanti itu ke depannya. Apalagi kalau seandainya dia betul-betul di siklus bull run yang akan datang itu akan menembus ATH-nya, membuat ATH baru, ada kemungkinan kita 20 kali lipat untuk VRE ini teman-teman ke depannya. Karena project yang ada di VRE ini cukup bagus menurut saya ke depannya. Kemudian di sini yang terakhir sebagai kesimpulan saya adalah saya ingin membahas mengenai Bitcoin ya. Apakah akan go parabolik untuk Bitcoin 2023 ini? Menurut saya bisa. Anything happens, right? Anything happens. Dan kadang-kadang ya di Bitcoin ini juga unik teman-teman. Ketika kita merasa bahwa oh ini akan turun lagi ke 10.000, 12.000, dia malah naik. Itu yang bikin kita grogi teman-teman. Dan ketika kita yakin dia akan naik, dia malah turun. Seperti itu market ini mengobok-obok hati kita teman-teman. Dan jika Bitcoin ini akan go parabolik di 2023, maka yang harus kita perhatikan dengan seksama itu adalah tentang makroekonomi juga teman-teman. Kemudian satu lagi teman-teman, selain makro teman-teman, saya ingin bicara mengenai lightning di sini, speed and scalability untuk transaksi Bitcoin ini teman-teman. Jadi kalau Lightning Network-nya ini semakin mass adoption, semakin banyak diadopsi, maka itu juga akan membawa menuju ke parabolic move-nya teman-teman. Mungkin tidak di 2023, mungkin startnya itu di akhir-akhir 2023. Tetapi seperti saya katakan tadi, anything happens. Mungkin saja ketika kita meragukan 2023, malah di situ dia kejadiannya 2023 itu bull run. Kemudian teman-teman, sekarang ini setelah dia buka di atas 23.000 $23.000 teman-teman. Apakah ini starting untuk bull market Bitcoin teman-teman? Silakan kalian tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat mengenai hal ini teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian di sana. Mungkin kita bisa diskusi ya mengenai apakah ini sudah start bull market untuk Bitcoin teman-teman. Kemudian untuk confidence kita lagi di sini ya mengenai hal tersebut. Sekarang ini Bitcoin hash rate ini sudah all time high teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang kuning ini ya, ini merupakan hash rate-nya untuk Bitcoin. Dan kalau kita mau jujur ya di sini, sebenarnya itu ada semacam perlombaan kayak race begitu kan. Orang-orang ini ingin cepat-cepat mengakumulasi Bitcoin. Jadi mereka kayaknya nggak peduli nih, mau harganya bakalan turun lagi kah atau seperti apakah. Karena begitu harga Bitcoin ini sudah mahal, susah untuk kita menggapai lagi harga Bitcoin ini teman-teman. Tetapi di harga yang bawah ini, yang masih murah ini, orang-orang ini sangat wajar ketika dia mempurchase atau mengakumulasi Bitcoin ini teman-teman. Untuk kemudian mereka mengambil profit nanti ketika bull run yang akan datang. Jadi seperti itu kalau saya lihat ya dari paus, retail, yang kelas shark, hiu, kepiting, cumi, bahkan udang, bahkan termasuk plankton di sini teman-teman. Plankton juga ikut-ikutan. Dan kesimpulan saya kali ini adalah dengan market yang sudah bagus seperti ini ya, buka harga candle hariannya juga sudah bagus, ya kita tahu ke depan ini ada skenario-skenario yang mungkin kita tidak expect akan terjadi teman-teman. Untuk itu kita tetap jaga mental kita, jangan panik, jangan juga FOMO teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya cash sekarang, jangan juga langsung di all in sekarang ini. Tetapi kita berusaha untuk cicil dia atau kita gunakan teknik-teknik DCA seperti itu teman-teman. Dan untuk SHIBA, token micin yang akan mengalahkan Bitcoin 2023 ini, atau BitGert atau VRE teman-teman, sepertinya dengan pergerakan yang bagus dari yang besar-besarnya, mereka ini akan mengoutperform yang besar-besar tersebut karena market cap-nya mereka kecil, kemudian dana yang masuk itu belum banyak sekarang ini. Jadi begitu dia masuk dana yang banyak, atau contoh VRE deh, terakhir di sini, sorry, saya agak panjang di sini. VRE ini teman-teman, kalau dia untuk mencapai ke $1 saja ya untuk VRE di sini. Mana dia tadi? Jadi VRE ini kalau mau mencapai $1-nya teman-teman, jadi kapitalisasi pasarnya itu hanya perlu meningkat sekitar $800 juta. Dan itu sangat dimungkinkan karena perkembangan teknologi VRE ini sangat bagus teman-teman ya. So, demikian video saya kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.